Saudara, jalur Pantura Kaligawe, Kota Semarang terendam banjir. Akibatnya arus lalu lintas tersendat. Sopir truk hanya bisa pasrah terjebak antrean panjang kendaraan. Tak sedikit pula truk yang mogok karena nekat menerobos banjir. Akibat banjir di jalur Pantura Kaligawe, hanya kendaraan besar saja yang bisa melintas di sejumlah titik. Petugas Polrestabes Semarang pun mengalihkan arus kendaraan kecil melalui jalur Genusari, Kota Semarang. Untuk arus lalu lintas terkini, kita melaksanakan rekayasa pada sore hari ini dari Demak menuju Kota Semarang, khusus mobil kecil, kita alihkan ke kiri seluruhnya agar lalu lintas tetap lancar. Dan khusus mobil tronton, gajah semuanya kita luruskan karena debit air sudah mulai surut. 1 malam tahun baru itu, Mas, habis maghrib itu air mulai masuk ke pemukiman warga. Untuk saat ini paling rendah berapa, paling dalam berapa nih? Yang di warga itu bervariasi, Mas. Ada yang sampai dengan 1 meter. 1 meter ada ya? 1 meter ada. Saat ini warga dievakuasi atau gimana, Dan? Kalau warga ini kebanyakan memilih bertahan di rumahnya masing-masing, atau kalau mengungsi paling ya di rumah terdekat warga yang aman. Ya. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau stasiun Tawang yang sebelumnya terendam banjir. Ganjar memastikan kondisi banjir di stasiun Tawang sudah surut dan aktivitas kembali normal. Ganjar meminta agar calon penumpang bersabar jika ada sedikit keterlambatan. Hari ini kamu lihat stasiun Tawang hari ini bersih sekali. Ada Pak Dirut KAI hari ini menyampaikan jadwal sudah mulai normal. Ada keterlambatan barang 10-15 menit beberapa kereta. Tadi saya ketemu dengan beberapa penumpang, masih oke. Artinya cepat kita memulihkan kendali itu. Meski banjir di stasiun Tawang telah surut, perjalanan kereta api di jalur selatan masih mengalami keterlambatan. Total ada 3 rangkaian kereta api yang terlambat datang di stasiun Kota Blitar. Salah satunya adalah kereta api Brantas, relasi Pasar Senen Blitar yang terlambat datang hingga 10 jam. Hingga pukul 10.00 ada beberapa perjalanan KA yang mengalami kelambatan, yaitu KA Brantas Tambahan, relasi Pasar Senen Blitar, sudah masuk stasiun Blitar pukul 6.50 dan terlambat 267 menit. Kereta api Brantas reguler relasi Pasar Senen Blitar hingga saat ini terlambat kurang lebih sekitar 650 menit. Kereta api Gajayana Tambahan relasi Gambir Malang saat ini terlambat 150 menit. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan Provinsi Jawa Tengah masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat sampai bulan Februari mendatang. Selain itu, angin kencang juga perlu diwaspadai. BMKG memprediksi kecepatan angin dalam beberapa hari ke depan mencapai 35 knot atau sekitar 60 km per jam. Sementara itu, gelombang air laut setinggi 3 hingga 4 meter juga masih berpotensi terjadi, sehingga para nelayan diimbau untuk tidak melaut saat gelombang tinggi. Waspadai adanya angin kencang, kecepatannya dapat mencapai 35 knot, itu sekitar 60 km per jam. Dan juga perlu diwaspadai gelombang tinggi di pantai selatan Jawa Tengah dapat mencapai 4 meter, ya 3-4 meter. Dan banjir rob ini cukup panjang, mulai tanggal hari ini banjir rob, kemudian gelombang berikutnya, banjir rob berikutnya tanggal 6 sampai 15 Januari. Itu Untuk membantu percepatan penanggulangan bencana di Jawa Tengah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen Suharyanto yang turut hadir dalam rakor penanggulangan bencana bersama BMKG dan Kepala Daerah se-Jawa Tengah, ia berjanji akan memberikan bantuan anggaran operasional pada masing-masing kabupaten dan kota sebesar Rp250 juta dan logistik.
BNPB datang. Kemudian sudah ada 13 kabupaten kota yang menetapkan status tanggap darurat. Sehingga pemerintah pusat masuk ke 13 daerah itu. Pagi ini kami juga melaksanakan pemberian bantuan anggaran operasional masing-masing kabupaten kota itu 250 juta, ditambah logistik, makanan, beras, permi, gula, dan segala macam yang bisa siap dipakai, itu masing-masing senilai 100 juta. Kemudian untuk pengendalian juga provinsi diberikan anggaran 1 miliar.